semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Shalom, selamat hari Minggu KKGSM dan teman-teman. Semoga kita sehat selalu ya. Walaupun berada dari rumah, harus tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap semangat. Hari ini kita angkat lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik, mari semangat memuji Tuhan kan? Mari kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Kita
Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini, firman-Nya. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bumi. Tetapi jangan sujud sembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang orang yang bersalah dengan menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pada hari 6 lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7, hari Sabat Tuhan Allahmu, engkau tidak boleh melakukan segala pekerjaanmu, atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, atau ada orang asing di tempat kediamanmu. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita ke-6, jangan membunuh. Kita ke-7, jangan berzina. Kita ke-8, jangan mencuri. Kita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Jangan mengingini hambanya laki-laki. Jangan mengingini hambanya perempuan. Jangan mengingini lembunya. Jangan mengingini keledainya. Jangan mengingini harta sesamamu. Terima kasih. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, bukan dengan barang panah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami dan curahkan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak Roma akan membawakan firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 21. Ya, kakak Roma akan membaca, adik-adik simak ya. Efesus 2 ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak bait Allah itu apa? Bait Allah adalah tempat Allah berdiam dan ia dibangun di atas kepercayaan kepada Yesus. Nah, kalau bangunan itu adik-adik tahu nggak? Bangunan itu adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat umat manusia. Nah, kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan, bangunan itu akan kokoh ya adik-adik ya. Nah, di tema kita hari ini adalah yaitu warga surga. Saya senang menjadi anak Tuhan ya. Nah, kakak punya suatu cerita nih adik-adik ya. Ada murid kelas 2 SD yang bernama Badu dan Adi. Badu ini anaknya sangat nakal ya. Dia suka sekali menjelekkan temannya. Dia suka sekali ngomong kamu jelek ya, dan membuat temannya ini Adi ini anaknya baik ya. Adi ini sering sekali dibuat nangis sama Badu karena suka dibully ya, suka di kata-katain ya. Tetapi Adi tidak pernah mau membalasnya. Tetapi kasihan ya adik-adik ya, Adi ini suka menangis, dan kadang-kadang setiap pulang sekolah Adi ini suka menangis dan mengadu kepada orang tuanya. Tetapi orang tuanya sudah mengetahui kalau yang suka nakal itu yaitu Badu. Tapi orang tua Adi tidak pernah menyuruh untuk Adi membalasnya kepada Badu, tetapi dia orang tuanya Adi mengatakan kamu cuekin saja dan kamu selalu berdoa supaya Badu boleh bertobat. Nah, suatu ketika ya adik-adik, Badu berangkat ke sekolah. Dia berlari sambil menendang-nendang yang ada di dekat dia. Dia berlari mau berangkat ke sekolah. Seperti nanti ada kaleng bekas, dia tendang, jeger. Nanti ada sampah yang berhamburan di situ, dia tendang, jeger gitu. Suatu ketika si Adi melihat songgokan sampah plastik. Dia berlari karena dia mau sekali berangkat sekolah dan dia menendangnya plastik itu. Tiba-tiba adik-adik terjadi apa? Si Banu terpleset dan dia jatuh dan dia berteriak, "Au!" Tahu nggak adik-adik? Pasti ya dek, karena dia terpleset. Apa yang sakit? Pinggangnya karena dia jatuh terduduk, dan yang kedua kakinya pasti terkilir karena dia menendang kan, dan dia terpleset, terkilir atau keselio. Nah, tapi si Badu ini melihat kanan kiri. Di kanan kiri tempatnya ada orang nggak, dia ingin meminta pertolongan. Karena apa adik? Karena dia jatuh terduduk dan kakinya terkilir, terseleo. Pasti dia susah bangun. Nah, akhirnya adik-adik dia sambil berteriak dan dia kesakitan, dia sedih, dan di sekitarnya tidak ada orang. Dia berusaha bangun dan dia berjalan ke sekolah dengan keadaan pincang. Nah, tiba-tiba lewatlah Adi dengan menggunakan sepeda, dan dia melihat dari kejauhan itu bukannya Banu gitu ya. Kok dia jalan dengan pincang? Nah, tahu nggak adik-adik? Adi ini dia berhenti atau dia pergi saja? Karena kan si Banu jahat sama dia. Enggak ya adik-adik ya. Adi berhenti dan dia menanyakan, "Banu, kenapa kakimu pincang?" Akhirnya Banu menceritakan kalau si Banu habis terjatuh. Tahu nggak adik-adik sikap Adi? Adi langsung
membonceng dan membawanya ke sekolah. Sampai tiba di sekolah, dia mengantarnya ke ruangan P3K di sekolah ya, untuk diobati luka-luka lecet ya, untuk pengobatan pertama. Dan akhirnya Banu tidak bersekolah dan diizinkan pulang karena dia sakit. Dan setiba di rumah, Banu kan dijemput orang tuanya ya untuk pulang, jadi nggak sekolah. Banu di rumah berpikir di dalam hatinya ya, dia merenungi, Adi baik sekali, padahal selama ini saya suka nakal dan usil, suka membuli dan membuat dia selalu menangis dan sedih. Ya, nah, dan dia akhirnya di dalam hati dia berjanji tidak akan nakal lagi, dan dia akan meminta maaf kepada Ali selama ini perbuatannya yang tidak baik. Ya, nah, adik-adik, dari cerita ini kita boleh mengerti kalau kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain ya, karena Bapa kita di surga akan sedih dan akan menegur kita ya, karena orang yang kita sakitin itu akan merasa sedih dan marah kepada kita. Kasihan kan ya adik-adik ya. Nah, kalau kita mau menjadi warga surga dan sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita melakukan kehendak Bapa di surga di dalam kehidupan kita ya. Nah, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang diberkati Tuhan, dan menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik, kalau kita hidup, kalau kita sebagai warga surga harus mempunyai iman yang hidup, ya. Nah, iman kita itu harus hidup. Kalau iman kita tidak hidup, ya kan adik-adik, hidup kita terasa kosong atau hampa, ya adik-adik. Nah, kita harus hidup di dalam iman, dan iman itu berbuah di dalam hidup kita. Iman yang hidup dipenuhi dengan perbuatan yang dipenuhi dengan buah-buah roh. Adik-adik ingat kan buah-buah roh kita yang di dalam Alkitab Galatia ada 9. 1. Kasih. 2. Sukacita. 3. Damai sejahtera. 4. Kesabaran. 5. Kemurahan. 6. Kebaikan. 7. Kesetiaan. 8. Kelemah lembutan. 9. Dan penguasaan diri, ya. Nah, adik-adik yakin bila kita melakukan kebaikan, kasih dan buah roh dalam hidup kita, maka hidup kita akan berbahagia dan dipenuhi damai sejahtera, ya. Dan kita menjadi penghuni surga kelak nanti, ya. Biarpun kita di dunia ini hanya sementara, dan kita mempunyai Bapa di surga, kita tidak usah takut, ya. Karena Bapa kita yang di surga tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menjagai, menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita, ya adik-adik. Nah, coba kita pernah dengar lagu kan? Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal, anak Tuhan tak boleh bohong, ya kan? Nah, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kira-kira firman Tuhan ini menteladanin kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, dan kita mempunyai kepribadian Allah, ya, yang boleh kita teladanin, karena Allah kita itu penuh dengan kasih, hormat, dan kemuliaan, ya. Dia selalu mengerti, peduli, dan mengampuni kita,
ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan kehendak Bapa di surga dalam kehidupan kita di dunia ini, dan itu merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai orang percaya supaya kita lepas dari perbudakan dosa dan kita menjadi anak-anak terang dan garam dunia. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kakak akan membagikan ayat hafalan minggu ini yang terdapat 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, adik-adik boleh nanti kirim ke WA grup GSM GKPS Tambun dan Facebook GKPS Tambun ya adik-adik ya. 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya, terpujilah nama Tuhan. Nanti ayat hafalannya dihafal. Adik-adik boleh kirim melalui WA atau Facebook GSM GKPS Tambun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Buat firman-Mu hari ini, Engkau pilih kami menjadi warga surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sungguh menyayangi kami, Engkau sungguh memberkati kami. Tuhan, biarpun dimanapun kami berada Tuhan, bila ada adik-adik sekolah minggu yang saat ini Tuhan sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan biru-biru darah Yesus. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan kami sedang mengalami COVID-19 ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan berikan jalan keluar bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Terpujilah nama Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah pada hari ini. Kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Lena. Adik-adik, kreativitas minggu ini kelas kecil menyebutkan 3 contoh perbuatan baik. Untuk kelas besar menyanyikan sebuah lagu yang isinya perbuatan baik. Untuk adik-adik remaja yaitu menuliskan 5 perbuatan baik yang dilakukan di dalam keluarga. Adik-adik, videonya kakak tunggu ya. Langsung kirim aja ke FB Sekolah Minggu dan Remaja ke KPS Tambun. Adik-adik, kakak tunggu ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan Uberedon Bani Harajaon Dinai Bata. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Sisada Akulah. Kita sudah
memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat hari ini Tuhan. Engkau sudah pimpin acara sekolah minggu GSM GKPS Tambun dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan kami dengan penuh sukacita kami mendapat berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini mungkin ada adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus berikan panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Begitu juga ada adik-adik kami yang akan melanjutkan sekolahnya mungkin Tuhan, dari jenjang TK ke SD, SD ke SMP, dan SMP ke SMA. Kiranya Tuhan juga campur tangan, berikan mereka Tuhan kemudahan dalam memasuki ke sekolahnya melalui online. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kami, anak-anak Tuhan, selalu yang terbaik. Dan begitu juga mungkin anak-anak sekolah minggu kami yang sedang sakit Bapa, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah Tuhan. Kami yakin dan percaya karena Engkau Allah yang sanggup memberikan mujizat kesembuhan. Dan begitu juga yang dalam pemulihan Tuhan, pulihkan mereka Bapa, adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan, supaya mereka boleh mengikuti atau melakukan kegiatan mereka seperti biasa, dan mereka juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online pada pagi hari ini. Juga berkati kedua orang tua anak-anak sekolah minggu kami dengan kasih, kemurahan, dan berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Dan marilah adik-adik kita berdoa, doa Bapa kami. Ya, kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami bawa dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.